Kembali pemirsa, saya akan berbincang bersama dengan Bapak Parningotan Julio. Beliau ini adalah Senior Fund Manager Pacific Capital Investment. Kita masih lanjutkan dulu ya untuk rekomendasi dari sejumlah pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif yang sudah banyak hari ini. Kita lanjut Pak Parningotan ke Kalbe Farma. Ini pertanyaan dari tampaknya tidak mencantumkan nama. Selamat sore, yang menanyakan Kalbe Farma sudah punya 1590, target price-nya di berapa katanya. Saya ada posisi averaging juga di 1550. Keputusan yang tepat tidak, Pak? 1550 ya Iya. untuk Kalbe Farmanya ya. Jadi dengan posisi harga sekarang berarti udah lumayan dong, udah mulai balik ya istilahnya gitu. Nah, tapi kalau lihat Kalbe ini posisinya sekarang itu udah agak relatif dekat ke beberapa resisten area sih di 1610 hingga ke highest level kemarin di 1635. Tapi kalau 1610, 1635 ya? 5 betul. Nah kalau saya lihat dua level ini dengan harga di sekarang 1590, jadi kalau untuk beli baru sih mungkin nggak dulu, tapi kalau yang memang sudah punya tadi, apalagi harganya kan sebenarnya nggak jauh lah ya, 1590, 1550, hold dulu, kita lihat apakah dia bisa menembus ke dua level resisten ini. Kalau memang gagal break terus mulai berbalik melemah, let's say ke 1605 gitu ya, ya mungkin jadi keuntungannya nggak terlalu gede ya gitu, tapi ya untuk amannya ya udah take profit dulu sih. Karena secara umum trennya nggak ada terlihat tren yang bullish yang kuat, volume juga rendah sih. Resistennya sudah dekat gitu ya, masih ada peluang tapi sudah sangat dekat, jangan sampai kecolokan gitu ya, gainnya malah jadi rugi nantinya, dicermati Iya, terus. tapi kalau tembus, nah itu ya baru posisinya ya bagus. Cuma untuk sementara karena dekat, jadi kita lihat dulu deh, bisa break ke atas dua level atau tidak. Tapi kalau gagal, ya seperti kita take profit dulu. Target itu dulu saja ya? Iya, betul. Baik, Bapak Yudi dari Bekasi, selamat sore Pak Yudi. Mau tanya untuk Indi dan LSIP, support resistennya di level berapa Pak Parningotan? Karena Indi saya sudah ambil posisi di 1605 dan LSIP di 1360. Mungkin kita ke Indika Energi terlebih dahulu, 1605. Iya, untuk Indi kan memang kalau kita lihat dari tanggal 10 kemarin di harganya masih 1400, sempat tinggi 1680, naik lumayan ya. Dalam pendek, cuma secara teknikal dia ngebentuk reversal pada perdagangan 2 hari lalu, dan kita lihat memang ternyata betul koreksi ya. Hari ini juga kalau kita sekarang masih dalam posisi melemah, walaupun memang sempat ada perlawanan ya dari 1520 tapi cuma 1580. Jadi kalau saya pikir ya sudah punya, mungkin bisa hold dulu karena ternyata tidak break ke bawah support area. Ya mudah-mudahan saja koreksinya sudah berhenti gitu ya, dan bisa rebound kembali. Ya tadi supportnya dari level 1575, 1545 itu ada support area lah di situ gitu. Jadi rebound dari support lah kalau saya bilang 1575 tadi kan supportnya 1580. Jadi hold dulu gitu. Mudah-mudahan sih dengan besok bisa melanjutkan penguatan rebound dari support dan kembali menuju ke level 1780 lagi ya gitu. Memang belum bisa menutup dari level yang dimiliki oleh penanya tadi ya. Tapi paling tidak bisa menjadi acuan, cermati 1575, 1545, jangan sampai jebol. Karena kalau itu jebol ya peluangnya akan melemah lebih dalam. Resisten terdekat kita lihat 1780 dulu. Tapi nih Pak Parningotan, asing memang melakukan penjualan terhadap Indi. Hari ini saja tuh 729 juta rupiah. Memang nggak terlalu signifikan sih ya. Betul. Jadi di hold saja, berharap ada pembalikan arah, tapi mungkin butuh waktu ya Pak ya? Betul, jadi kadang kayak gini kan nggak langsung kenceng, tapi sideways sama nggak break bawah support area sih, saya rasa sih waktu kan nggak terlalu jauh juga ya dari 16 ya gitu. Jadi mungkin harus dicermati terus ya, kalau misalnya disiplin lah ya, pasang target ketika itu udah lewat, segera cut loss agar pelemahan dari portofolio yang kita miliki tidak makin jauh dari posisi beli ya. Betul, tapi so far sih kelihatannya kayaknya masih bisa bertahan di area support sih gitu. Oke, kalau LSIP-nya nih tampaknya masih cukup oke, 1360 sekarang 1325, koreksinya memang dari level yang dimiliki tidak terlalu sesignifikan yang di Indi gitu ya. Tapi tetap aja ada minus di sana, apalagi LSIP hari ini turun 1,85% Pak Parningotan.
Iya, waktu itu sebenarnya sinyal sel itu, pas pas kemarin ya dia break ke bawah 1370, kebentuk lower low, lower high sih. Jadi kalau saya pikir untuk LSD memang, lebih cenderung, jadinya seperti lebih bearish ya gitu ya. Support yang akan diuji itu di antara level 1305 hingga 1255. Nah, kalau kita lihat juga harga CPO juga tadi sempat koreksi lumayan ya. Jadi ya hati-hati aja sih gitu. Hati-hati Untuk aja untuk ESG. SIP. Support Tapi di ya 1305. ya tadi supportnya ada di level, betul, sampai dengan 1255, dua level itu. Jadi Oh, supportnya ada di 1305 betul, sampai 1255. Nah, jadi kalau kita lihat di harga sekarang yang 1325, ya, apa namanya, jangan sampai jebol. iya Jual. sih, saya cuma jadiin itu jadi patokan aja sih. Tapi Jadi sebenarnya sinyal jualnya tuh udah kemarin sih pas ah, dia break bawah ke 370 dan bentuk lower low, lower high oke. Ya, keputusan gitu. kembali ke Anda ya. Apa yang harus dilakukan Pak Yudi untuk LSIP ini karena ada support berikutnya di 1305. Sekarang di 1325. Harapannya sih ada pembalikan arah ke level Betul. mendekati modal dari Pak Yudi, kalau bisa lebih dari itu ya biar bisa gain. Oke, kemudian kita beralih ke penanya berikutnya dari Joni Indra Baringbing di Jati Bening, Bekasi. Selamat sore. Saya mau tanya saham BANK di level Aduh. 637. Jangka pendeknya prospeknya menurut Pak Parningotan bagaimana nih BANK? Wah, saya nggak bisa komen juga sih untuk BNK ya. Soalnya BNK kalau kita lihat juga kan baru IPO juga sih sebenarnya. Jadi dari Hmm, sisi chart juga belum, apa namanya, ada terbentuk belum ya. historical ya. Terus sekarang juga posisinya setahu saya masih di suspend juga sih ya. Oke, Begitu. Dan kalau saya komen nanti ya jadi bingung juga mau kemana. Dan kalau dari sisi apa fundamental juga ya. kayaknya bank-bank yang, digital seperti Jujur ini aja gitu ya, Pak Parningotan memang tidak terlalu memperhatikan BANK ini sehingga tidak bisa terlalu menyarankan apa-apa juga untuk betul. emiten yang baru IPO. Terakhir, Heeh. Pak Parningotan saham pilihannya Oke. singkat saja apa saja? Iya, kalau saya saat ini Antam, Antam, bertahan di atas support, dan membentuk apa namanya, lower candle yang panjang, bisa spekulatif buy spekulatif dengan buy. di harga sekarang ya mungkin, apa namanya, stop loss-nya mungkin kalau dia break ke bawah 2170 lagi, Oke, terus resisten di 2450 sampai 2670, terus untuk, UT juga rebound dari support, lihat bisa spekulatif buy saja dengan support di 21, resisten di 22125, jadi stop loss kalau di break bawah 221, 21.000. Untuk Telkom juga ada spekulatif buy, 3480 hingga 35 apa namanya, 3570 untuk menjadi resisten, supportnya di 3370, seperti itu. ASII terakhir. Oh iya betul, satu lagi, saya lihat ASI masih bisa bertahan. Ini udah koreksi udah lumayan sih sebenarnya, terus dia masih bisa bertahan di support 54, hari ini juga demikian. Spekulatif buy kalau misalnya udah beli, nanti stop loss kalau dia turun ke bawah 5350, resistennya di level 5800 Oke, gitu. semua pemirsa bisa menangkap gitu ya. Analisis rekomendasi saham pilihan singkat yang disampaikan oleh Pak Parningotan, Antam, UNTR, Telkom, Astra, spekulatif buy. Sayang sekali waktu kita juga terbatas Pak Parningotan. Terima kasih banyak untuk analisis Sama-sama. dan rekomendasinya pada pagi hari ini. Pada sore hari ini Sore hari terlalu ini. semangat gitu ya, sampai merasa ini masih pagi. Sukses selalu untuk Pak Parningotan dan sampai Sama-sama, berjumpa terima kembali. kasih. Dan pemirsa, demikian IDX Second Session Closing pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio saham Anda. Dan tetap saksikan IDX Channel tentunya pemirsa yang akan menghadirkan sejumlah informasi seputar pergerakan saham dan juga investasi lainnya. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.